Setiap hari aku dipukuli suamiku hanya karena hal sepele. Lebamku tutup, tangisku telan. Hingga suatu hari aku pura-pura terjatuh dari tangga dan pingsan. Panik, dia membawaku ke rumah sakit. Tapi ketika dokter masuk suamiku pucat. Rahasia, terbongkar. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca berbingkai emas, menyapu permukaan marmer di lantai hall rumah megah itu. Namun sinar keemasan itu tidak menyentuh sudut hati Aira yang dingin. Ia berdiri di depan cermin lebar, mengenakan gaun sutra yang harganya setara dengan gaji pekerja setahun. Jari-jarinya yang ramai menyentuh kalung mutiara di lehernya, sebuah hadiah ulang tahun yang diberikan Randy seminggu lalu, bersamaan dengan cubitan keras di lengannya karena ia terlambat 10 menit menyiapkan makan malam. "Kau harus sempurna untuk acara nanti malam," ucap Randy tadi pagi, menatapnya dengan tatapan yang membuat udara sekeliling membeku. "Jangan mempermalukanku seperti terakhir kali." Aira menarik napas perlahan, melatih senyum di bibirnya. Senyum itu sudah ia hafal. Sudut bibir naik tepat 3 cm, mata sedikit berkerling, tapi tidak terlalu lebar. Senyum yang ia praktikkan selama 3 tahun pernikahan mereka. Senyum pertahanan. Dari balik cermin, ia melihat bayangan pelayan yang berlalu lalang dengan senyap. Mereka semua tahu. Tapi tak seorang pun berani bersuara. Rumah ini adalah kerajaan Randy, dan Aira hanyalah ratu boneka, cantik, elegan, tetapi tak memiliki suara. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat pertama kali bertemu Randy. Ia adalah seniman muda berbakat, sedang pameran di galeri mewah. Randy datang sebagai kolektor kaya, memuji karyanya dengan kata-kata yang memukau. Ia jatuh cinta pada perhatiannya, pada janji dunia indah yang ditawarkan. Tidak pernah terbayang bahwa perhatian itu akan berubah menjadi pengawasan ketat, bahwa pujian akan berganti kritik pedas, bahwa sentuhan lembut menjadi cengkraman menyakitkan. "Aira, sudah siap?" Suara Randy menggema dari bawah tangga, tegas dan penuh kendali. "Sebentar lagi, sayang," balasnya, suaranya sengaja dibuat cerah, seperti burung kenari yang berkicau riang di sangkar emas. Ia mengambil tas kecil, berjalan menuruni tangga marmer. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban tak terlihat menahan kaki-kakinya. Randy sudah menunggu di bawah, berdiri tegak dengan setelan jas berwarna navy yang membuatnya terlihat seperti penguasa dunia kecilnya. Matanya menyapu Aira dari ujung rambut hingga ujung sepatu, memeriksa setiap detail. "Bagus," ucapnya singkat, tapi matanya masih menyeratkan ketidakpuasan. "Tapi kenapa memakai mutiara? Aku sudah bilang, untuk acara seperti ini berlian lebih tepat." Aira menahan desisan napas. "Maaf, aku pikir." "Tidak perlu berpikir. Ikuti saja apa yang kukatakan." Randy memegang lengannya, jari-jarinya menekan tepat di tempat memar minggu lalu masih menguning. "Kita harus pergi. Jangan buat kita terlambat." Di dalam mobil mewah, Aira duduk diam, menatap dunia luar melalui kaca jendela yang gelap. Orang-orang melihat mereka sebagai pasangan sempurna. Sukses, tampan, cantik, hidup bergelimang harta. Mereka tidak melihat betapa sesaknya udara di dalam mobil ini. Mereka tidak mendengar suara hati Aira yang berteriak dalam kesunyian. Randy sedang berbicara di telepon, suaranya keras dan penuh otoritas. Aira memejamkan mata, mencoba mengingat dirinya yang dulu, perempuan bebas yang melukis di tengah hujan, yang tertawa tanpa takut dianggap tidak sopan, yang percaya bahwa cinta seharusnya tidak menyakitkan. "Kau mendengarkanku?" Tiba-tiba suara Randy memotong lamunannya. Aira membuka mata, menemukan tatapan suaminya yang tajam. "Maaf. Aku bilang, besok ada pertemuan dengan klien dari Jepang. Kau akan menemaniku. Pakai kimono yang sudah kusiapkan. Dan jangan bicara terlalu banyak. Kau tahu caramu bicara kadang tidak tepat." "Tidak tepat." Dua kata itu seperti pisau yang selalu ia tusukkan ke harga diri Aira. Selama 3 tahun, ia diajarkan bahwa pendapatnya tidak tepat, seleranya tidak tepat, cara jalannya, cara makannya,
cara bernapasnya, semua selalu kurang tepat di mata Randy. "Aku mengerti," bisiknya, menatap tangan yang tergenggam di pangkuannya. Kukunya yang terawat rapi menancap di kulit telapak tangannya sendiri, meninggalkan bekas bulan sabit merah. Mobil berhenti di depan gedung hotel megah. Sebelum pintu dibuka, Randy meraih dagu Aira, memaksanya bertatapan. "Senyum, sayang. Ingat, kita pasangan bahagia." Aira mengangguk, lalu memasang senyum sempurna itu. Senyum yang menjadi tameng sekaligus penjara. Senyum yang menyembunyikan serpihan-serpihan hatinya yang pecah. Mereka melangkah keluar, disambut kilatan lampu dan kamera. Randy melingkarkan tangan di pinggang Aira, menariknya mendekat dengan posesif. Aira terus tersenyum, menyapa tamu-tamu penting, menjalankan perannya dengan sempurna. Di tengah pesta yang gemerlap, di antara tawa dan percakapan orang-orang, ia merasa seperti hantu, hadir secara fisik namun sebenarnya sudah mati. Ia menatap Randy yang sedang tertawa lebar, memamerkan gigi putihnya. Pria yang sama yang bisa begitu hangat di depan umum, namun begitu dingin dan kejam ketika mereka sendirian. Pria yang memberinya segalanya, kecuali satu hal yang paling ia butuhkan, rasa aman. Malam semakin larut. Aira berdiri di balkon, menatap kota yang berkelap-kelip. Angin malam menyentuh kulitnya, membawa kebebasan semu. Dari dalam, ia mendengar Randy tertawa, suaranya penuh percaya diri. Ia meremas pagar balkon, pertanyaan yang sama berputar di kepalanya. Berapa lama lagi ia bisa bertahan? Berapa lama lagi sebelum senyum palsunya retak? Sebelum jiwa yang sudah rapuh itu benar-benar hancur? Ia menarik napas dalam, mencium aroma malam. Di suatu tempat di luar sana, ada kehidupan yang berbeda. Ada dunia di mana perempuan bisa tertawa tanpa takut dihakimi, bisa menangis tanpa disebut dramatis, bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus meminta izin. Tapi dunia itu terasa sangat jauh, terpisah oleh dinding tinggi kemewahan dan ketakutan. Aira memejamkan mata, air mata panas menggenang di pelupuk mata. Ia tidak bisa menangis. Riasannya akan rusak. Randy akan marah. "Aira, kenapa kau di sini sendirian?" Suara Randy dari belakangnya membuat seluruh tubuhnya menegang. Ia cepat sepa menghapus air mata yang belum sempat jatuh, berbalik dengan senyum sudah tertata rapi. "Hanya mencari udara segar, sayang." Randy mendekat, matanya menyipit. "Kau menangis?" "Tidak. Hanya angin yang membuat mata perih." Randy memandanginya sekilas, lalu menganggap, "Ayo kembali ke dalam. Bos bank dan istrinya ingin berbicara dengan kita." Dan ingat, ia menurunkan suaranya, berbisik di telinga Aira, "Jangan membuatku malu." Aira mengangguk, tangannya gemetar ketika ia menggandeng lengan Randy. Mereka berjalan kembali ke dalam ruangan, ke dalam pesta, ke dalam kehidupan semu yang ia jalani. Tetapi malam ini, sesuatu telah berubah. Di kedalaman hatinya, sebuah tekad kecil mulai bersemi, sebuah keinginan untuk bebas, untuk bernapas tanpa rasa takut. Ia tidak tahu caranya, tidak tahu kapan, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus seperti ini. Sangkar emas tetap menjadi sangkar, sekalipun terbuat dari logam termahal. Dan burung di dalamnya, perlahan-lahan, mulai melupakan bagaimana caranya terbang. Malam itu, ketika mereka pulang dan Randy sudah tertidur pulas setelah segelas anggur, Aira berdiri di depan jendela kamar tidur mereka. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca, perempuan dengan gaun mewah dan wajah cantik, tetapi mata yang kosong. "Cukup," bisiknya pada bayangan itu, suaranya nyaris tak terdengar. "Cukup." Dua kata sederhana itu menggelegar di dalam dirinya. Ini adalah awal. Awal dari sesuatu. Ia tidak tahu apa, tidak tahu bagaimana, tetapi ia tahu bahwa perubahan harus datang. Dan ia akan menemukan caranya. Dengan tekad baru yang menyala-nyala di dada, Aira berbalik dari jendela. Ia melihat Randy yang tertidur, wajahnya terlihat damai, tak menyisakan jejak amarah atau kekerasan yang biasa ia tunjukkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Aira tidak merasa takut. Ia merasa sesuatu yang lain, keberanian. Esok hari akan datang, dengan tuntutan dan aturannya yang tak berujung. Tapi malam ini, di dalam kesunyian kamar yang megah, seorang perempuan memutuskan untuk berhenti hanya menjadi bayangan.
Ia mungkin terjebak, tetapi jiwanya mulai bangkit. Dan langkah pertama menuju kebebasan dimulai dengan satu pengakuan sederhana, bahwa sangkar ini tidak akan selamanya menjadi rumahnya. Pagi datang dengan sepi yang menusuk. Sinar mentari pagi menari-nari di atas spray sutra, menyinari wajah Randy yang masih terlelap. Aira sudah bangun sejak lama, duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh membelakangi suaminya. Jari-jarinya menelusuri bekas memar di lengan atasnya, jejak dari kemarahan Randy 3 hari lalu, karena ia lupa memesan anggur favorit untuk makan malam. Dengan gerakan hati-hati, ia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Di balik pintu kayu mahoni berukir, ia membuka kancing gaun tidurnya. Cermin besar memperlihatkan pemandangan yang membuat dadanya sesak. Memar ungu kebiruan di pinggulnya, garis merah di pahanya, dan bekas cengkeraman di lengan. Tubuhnya bagai kanvas yang penuh dengan lukisan menyakitkan. Setiap goresan menceritakan momen berbeda dari ketakutan. Ia meraih foundation dengan coverage tinggi, mulai menyamarkan setiap memar dengan gerakan terampil. 3 tahun mengajarinya seni penyamaran ini. Bagaimana menutupi luka fisik dengan makeup, dan luka batin dengan senyum. Keduanya sama-sama palsu, sama-sama rapuh. Aira, sarapan? Teriakan Randy dari bawah membuatnya kaget. Foundation hampir tumpah. Sebentar, sayang, balasnya, mempercepat gerakan. Dalam 5 menit, semua memar tersamarkan sempurna. Ia mengenakan robe sutra yang menutupi tubuhnya dari leher hingga mata kaki, lalu berjalan menuruni tangga. Randy sudah duduk di kepala meja makan panjang, koran bisnis terbuka di tangannya. Ia tidak menoleh ketika Aira masuk. Kau lambat. Telur orak-arikmu sudah tidak panas lagi. Maaf, gumam Aira, mengambil tempat duduk di sebelah kanannya. Pelayan dengan cepat menghidangkan sarapannya. Suasana hening, hanya terdengar suara gesekan sendok dan garpu. Hari ini kau akan pergi ke butik pukul 11 tepat, ucap Randy tiba-tiba tanpa mengangkat pandang dari koran. Mereka sudah menyiapkan 3 pilihan gaun untuk acara amal besok. Pilih yang berwarna biru navy. Itu cocok dengan matamu. Aira mengunyah perlahan. Aku sebenarnya lebih suka hijau zamrud. Randy meletakkan koran, menatapnya dengan tatapan yang membuat suhu ruangan turun drastis. Ku bilang biru navy. Apa kau punya masalah dengan pendengaranku? Tidak. Biru navy bagus. Aira cepat-cepat menyahut, menundukkan kepala. Rasa mual naik ke kerongkongannya. Ia menelan ludah, memaksakan sesuap lagi telur yang terasa seperti pasir di mulutnya. Bagus. Randy kembali ke korannya. Setelah itu, kau akan menemui desainer interior untuk membahas renovasi ruang tamu. Aku sudah pilih 3 desain. Kau tinggal memilih salah satu. Tapi yang nomor 2 paling cocok. Aira hanya mengangguk. Ia sudah lama berhenti memiliki pilihan. Segala sesuatu, dari warna dinding sampai merek pasta gigi, ditentukan Randy. Awalnya ia mengira ini bentuk perhatian. Kini ia tahu ini adalah kontrol. Setiap keputusan kecil yang dirampas darinya adalah batu bata lain di dinding penjara. Setelah sarapan, Randy pergi ke kantor dengan ciuman di pipi yang terasa seperti segel kepemilikan. Aira berdiri di teras, menonton mobilnya menghilang di ujung jalan. Baru ketika itu ia bisa bernapas lega, bahunya yang tegang sedikit melorot. Ia kembali ke dalam, berjalan menyusuri koridor panjang yang dipenuhi lukisan mahal. Kebanyakan adalah koleksi Randy. Hanya satu lukisan milik Aira yang dipajang, karya pertamanya yang dibeli Randy, dan itu tergantung di lorong belakang, hampir tersembunyi. Di studio kecil yang dulu ia gunakan untuk melukis, sekarang berisi perlengkapan menjahit dan buku catatan rumah tangga. Kanvas dan cat minyak tersimpan di lemari, penuh debu. Randy bilang melukis adalah hobi yang tidak produktif. Lebih baik kau fokus mengurus rumah dan penampilanmu, katanya suatu hari, sambil membawa keluar semua perlengkapan melukisnya. Aira membuka lemari, mengeluarkan satu kanvas kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kain. Lukisan itu belum selesai. Gambar perempuan berdiri di tepi tebing, tangan terbuka, seperti siap terbang atau jatuh. Ia mulai melukisnya setahun lalu, ketika harapan masih tersisa. Sekarang ia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Nyonya, mobil sudah siap. Suara pembantu membuatnya kaget. Ia cepat-cepat menyembunyikan kanvas,
menutup lemari. "Terima kasih, Sari. Aku langsung datang." Perjalanan ke butik dilakukan dalam kesunyian. Pengemudi Randy, Pak Joko, adalah mata dan telinga suaminya di luar rumah. Aira duduk di belakang, menatap kota yang bergerak di luar jendela. Ia melihat perempuan-perempuan lain, ada yang berjalan cepat sambil menenteng laptop, ada yang tertawa lepas dengan teman-temannya di kafe, ada ibu muda mendorong kereta bayi dengan wajah lelah tapi bahagia. Mereka bebas. Mungkin punya masalah mereka sendiri, tapi setidaknya mereka tidak perlu meminta izin untuk memilih warna gaun. Tidak perlu menyembunyikan memar. Tidak perlu mempraktikkan senyum di depan cermin. Di butik, 3 gaun sudah digantung di ruang fitting. Semuanya biru navy. Randy sudah menelepon sebelumnya. Aira mencoba masing-masing, menatap bayangannya di cermin 3 sisi. Perempuan dalam refleksi itu asing. Rambut sempurna, riasan sempurna, gaun sempurna. Tapi matanya kosong, seperti boneka porselen yang indah namun hampa. Yang mana yang Nyonya pilih? Tiba-tiba suara perancang busana memecah kesunyian. Aira menatap ketiga gaun itu. Dalam hati kecilnya, sebuah pemberontakan kecil menyala. Bawa yang hijau zamrud kemarin. Aku ingin melihatnya. Perancang busana terlihat ragu. Tapi Tuan Randy bilang, "Aku tahu apa yang dikatakan suamiku," potong Aira, suaranya lebih tegas dari yang ia kira. "Bawa yang hijau." Beberapa menit kemudian, ia berdiri memandangi gaun hijau zamrud itu. Warnanya seperti daun setelah hujan, seperti kebebasan, seperti harapan. Tanpa pikir panjang, ia berkata, "Aku akan ambil yang ini." Keputusan kecil itu membuat jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan pulang. Ia melakukan sesuatu tanpa izin Randy. Sebuah pelanggaran aturan tak tertulis dalam pernikahan mereka. Ia merasa seperti anak kecil yang mengambil kue sebelum waktunya, bersalah tapi juga bersemangat. Sampai di rumah, ia langsung menyembunyikan gaun hijau itu di lemari pribadinya, menggantinya dengan salah satu gaun biru yang dibungkus rapi. Jika Randy bertanya, ia akan bilang gaun itu biru navy gelap yang terlihat hampir hitam. Ia sudah siap dengan kebohongan. Sore hari, ketika Randy pulang, pemeriksaan rutin dimulai. "Bagus gaunnya?" "Sangat bagus. Warna navy yang sempurna," jawab Aira sambil menyiapkan minuman untuknya. "Pilihan desain interior?" "Nomor 2, seperti saranmu. Sangat elegan." Randy mengangguk puas, menyeruput anggurnya. "Kau belajar, akhirnya. Dengarkan saja aku, maka semuanya akan baik-baik saja." Aira tersenyum, senyum palsu yang sudah ia kuasai. Tapi malam itu, ketika Randy tertidur, ia membuka lemari pribadinya dan menatap gaun hijau itu. Warna hijau zamrud itu bersinar lembut dalam cahaya bulan. Seperti janji, seperti kemungkinan. Dengan lembut, ia menyentuh kainnya. Ini adalah langkah pertama, pikirnya. Sebuah pilihan kecil. Tapi dari hal-hal kecil, hal-hal besar bermula. Ia menutup lemari, kembali ke tempat tidur. Randy mengorok pelan, satu tangan terulur seperti klaim kepemilikan bahkan dalam tidur. Aira berbaring di pinggir, sebisa mungkin tidak menyentuhnya. Matanya menatap langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal mahal. Pikirannya bekerja, merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar menyembunyikan gaun. Ia perlu keluar dari sini. Tapi bagaimana? Randy mengontrol segalanya. Keuangan, pergaulan, bahkan komunikasinya dengan keluarga. Teleponnya diawasi, emailnya dibaca, setiap perjalanan diawasi. Lalu tiba-tiba, sebuah ide muncul. Ide gila, berbahaya, tapi mungkin satu-satunya cara untuk menarik perhatian tanpa menarik kecurigaan. Ia perlu sesuatu yang dramatis. Sesuatu yang akan membuat Randy membawanya ke tempat di mana ia bisa mencari bantuan. Rumah sakit. Jika ia sakit parah, Randy harus membawanya ke rumah sakit. Di sana, mungkin ada kesempatan untuk bicara dengan seseorang, untuk minta tolong. Tapi ia tidak bisa benar-benar sakit. Itu terlalu berisiko. Tapi bagaimana jika ia berpura-pura? Pura-pura pingsan. Jatuh. Randy pasti akan panik, akan membawanya ke rumah sakit. Dan di sana ia akan mencari cara.
Rencana itu mulai terbentuk di benaknya, samar-samar namun semakin jelas. Ia akan melakukannya besok, setelah acara amal. Ketika mereka pulang, ketika lelah dan kewalahan, jantungnya berdebar keras. Ini berbahaya. Jika Randy mencurigai, konsekuensinya akan mengerikan. Tapi jika ia tidak melakukan apa-apa, ia akan mati perlahan di sangkar emas ini. Lebih baik mengambil risiko untuk kebebasan daripada menjalani hidup dalam ketakutan selamanya. Aira memejamkan mata, menarik napas dalam. Ia ingat kata-kata ibunya dulu, kadang kita harus jatuh dulu sebelum belajar terbang. Besok, ia akan jatuh. Sengaja. Dan berharap, dengan segala ketakutannya, bahwa ini adalah awal dari terbangnya. Matahari terbit menemani kegelisahan Aira. Hari ini adalah hari acara amal, dan malam ini adalah saat ia akan menjalankan rencananya. Sepanjang pagi, tangannya gemetar saat merias wajah, hingga 2 kali ia harus menghapus dan memulih eyeliner yang berantakan. "Kau kenapa?" tanya Randy tiba-tiba dari balik pintu kamar mandi. "Kau terlihat gugup." Aira menahan desis napas, memaksakan senyum ke arah cermin. "Hanya sedikit tegang untuk acara malam ini. Ingin semuanya sempurna untukmu." Randy mendekat, menempatkan tangan di bahunya. Sentuhan itu seharusnya menghibur, tapi yang dirasakan Aira adalah kedinginan yang merambat di tulang belakang. "Jangan khawatir. Selama kau mengikuti aturanku, semuanya akan baik-baik saja." Jari-jarinya menekan bahu Aira, tepat di atas bekas memar minggu lalu. "Dan ingat, gaun biru navy, ya?" "Tentu," bisik Aira, matanya bertemu dengan mata Randy di cermin. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu di kedalaman mata suaminya. Bayangan ketidakpastian. Mungkin? Tapi itu hilang secepat datangnya, digantikan oleh ekspresi percaya diri yang biasa. Sepanjang hari, Aira seperti robot yang menjalankan program. Ia memeriksa persiapan acara, memastikan menu makanan, menghafal nama tamu penting yang harus disapa. Tapi di balik semua itu, pikirannya sibuk dengan rencana malam ini. Bagaimana cara terbaik berpura-pura pingsan? Harus terlihat dramatis tapi tidak berlebihan. Harus terjadi di depan orang lain? Tidak, itu terlalu berisiko. Lebih baik ketika mereka sudah sendirian, dalam perjalanan pulang. Ia akan mengeluh pusing terlebih dahulu, lalu terjatuh. Randy pasti akan panik, akan membawanya ke rumah sakit. Itu kesempatannya. Tapi kemudian keraguan menyusup. Bagaimana jika dokter menemukan bahwa ia berpura-pura? Bagaimana jika Randy mencurigai? Bagaimana jika ini malah membuatnya lebih marah? Lebih keras? Tidak. Bisik Aira pada dirinya sendiri saat ia berdiri di balkon lantai 2. "Aku harus melakukan ini. Aku tidak bisa terus begini." Ia memandangi taman luas di bawah, yang dirancang oleh desainer terkenal sesuai keinginan Randy. Semuanya simetris sempurna, terukur, terkendali. Seperti hidupnya. Tapi malam ini, ia akan memperkenalkan sedikit kekacauan ke dalam dunia yang teratur itu. Dan siapa tahu, mungkin dari kekacauan itulah kebebasan akan lahir. Sore hari, ia mulai mempersiapkan penampilan. Dengan hati berdebar, ia mengeluarkan gaun hijau zamrud dari persembunyian. Kainnya jatuh lembut, berkilauan dalam cahaya lampu kamar. Ia mengenakannya perlahan, merasakan sutra halus menyentuh kulitnya. Di cermin, ia melihat perubahan menakjubkan. Gaun ini membuat matanya bersinar, kulitnya berkilau. Ia terlihat hidup. "Aira, sudah waktunya," teriakan Randy dari bawah. Ia menarik napas dalam, lalu berjalan menuruni tangga. Setiap langkah terasa seperti menuju penghakiman. Ketika ia muncul, Randy yang sedang memeriksa jam tangannya, berbalik, dan wajahnya berubah. "Apa itu?" Suaranya rendah, berbahaya. "Gaun untuk acara malam ini," jawab Aira, berusaha suaranya tidak gemetar. "Aku menyuruhmu memilih biru navy." "Aku tahu. Tapi hijau ini lebih." "Lekas ganti," potong Randy, matanya menyala dengan amarah yang familiar. "Kau pikir ini lelucon? Kau mempermalukanku dengan tidak mengikuti instruksiku." Aira merasakan lututnya gemetar. Tapi sesuatu di dalamnya memberontak. "Aku suka warna ini.
Dan aku akan memakainya. Diam yang menyergap begitu pekat, hingga Aira bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Randy mendekat, langkahnya pelan seperti predator. Lepaskan. Sekarang. Tidak. Tamparan itu datang begitu cepat, hingga Aira hampir tidak melihatnya datang. Pipinya terbakar, kepalanya berdenyut. Ia terhuyung mundur, tangannya menempel di pipi yang semakin memanas. Sekarang, pergilah dan ganti gaunmu, desis Randy, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Aira. Atau kau akan menyesal. Air mata memenuhi mata Aira, tapi ia menahannya. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik dan naik ke atas. Di kamar, dengan tangan gemetar, ia melepas gaun hijau itu. Setiap lipatan kain terasa seperti mengucapkan selamat tinggal pada pemberontakan kecilnya. Ia mengenakan salah satu gaun biru navy, yang paling sederhana, paling membosankan. Ketika ia turun lagi, Randy sudah menunggu dengan ekspresi puas. Lebih baik. Jangan pernah melawan aku lagi, Aira. Kau tidak akan menang. Perjalanan ke acara amal dilakukan dalam kesunyian mematikan. Aira duduk sedekat mungkin dengan pintu mobil, menatap kota yang lewat. Pipinya masih perih, tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Sejenak tadi ia merasa kuat, merasa punya kendali. Dan itu direnggut dalam sekejap. Acara amal berlangsung seperti biasanya. Aira tersenyum, bersalaman, mengobrol ringan. Ia adalah bintang panggung yang memainkan peran dengan sempurna. Tapi di dalam, ia hancur. Rencananya untuk malam ini terasa semakin mustahil. Jika Randy bisa begitu kejam hanya karena gaun, apa yang akan dilakukannya jika mengetahui Aira berpura-pura sakit? Tapi kemudian, saat acara hampir berakhir, sesuatu terjadi. Randy sedang berbicara dengan seorang kolega bisnis, dan Aira mendengar pecahan percakapan mereka. "Kesehatanmu bagaimana, Ren? Masih rutin kontrol?" tanya kolega itu. Randy tertawa, tapi terdengar dipaksakan. "Baik-baik saja. Jangan khawatir. Tapi penyakitmu itu harus rutin diperiksa. Jangan dianggap remeh." "Aku tahu. Aku sudah menanganinya." Aira berpura-pura tidak mendengar, tapi pikirannya bekerja cepat. Penyakit? Randy sakit? Selama ini ia selalu terlihat kuat, tak terkalahkan. Tapi mungkin itu penjelasan untuk perubahan sikapnya? Atau alasan dibalik kebutuhan kontrolnya yang obsesif? Percakapan itu mengubah sesuatu. Aira melihat Randy dengan cara baru. Mungkin dibalik kekerasan dan kontrol, ada ketakutan. Mungkin ia bukan monster tak tertandingi, melainkan manusia yang rapuh yang menyembunyikan kelemahannya dengan dominasi. Ini mengubah rencananya. Jika Randy memiliki rahasia kesehatan, mungkin reaksinya di rumah sakit akan berbeda dari yang ia perkirakan. Mungkin ada celah yang bisa dimanfaatkan. Acara berakhir larut malam. Di perjalanan pulang, Aira memulai rencannya. Ia memegang keningnya, mengerang pelan. "Ada apa?" tanya Randy tanpa memalingkan pandang dari jalan. "Kepalaku pusing. Sangat pusing." "Kau hanya lelah. Nanti sampai rumah minum obat." "Tidak, ini berbeda." Aira membaringkan tubuhnya di kursi, menutup mata. Semuanya berputar. Ia mendengar Randy mendesah kesal. "Kita hampir sampai. Tahan saja." Tapi Aira tahu ia harus bertindak sebelum sampai di rumah. Di rumah, ia akan diisolasi. Di rumah sakit, ada orang lain. Ada kemungkinan. Mobil memasuki jalan sepi menuju rumah mereka. Ini saatnya. Aira menarik napas dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. "Randy," katanya, suaranya lemah. Aku tidak bisa." "Apa?" Suara Randy mulai terdengar cemas. "Mataku kabur." Aira mulai beraksi, membuat napasnya terdengar tersengal-sengal. Ia membiarkan tubuhnya melorot ke samping, kepalanya menempel di jendela. Aira." Randy memperlambat mobil. "Jangan main-main." Tapi Aira sudah menutup mata, mengendurkan semua ototnya. Ia berpura-pura tidak sadar, meski jantungnya berdebar kencang hingga ia yakin Randy bisa mendengarnya. Mobil berhenti mendadak. Ia mendengar pintu terbuka,
Lalu tangan Randy mengguncang bahunya. "Aira, bangun." Ia tidak bergerak, bernapas perlahan dan dangkal seperti orang pingsan. "Sial." Randy mengutuk. Ia kembali ke kursi pengemudi, membalikkan mobil dengan kasar. "Tahan, Aira. Aku bawa kau ke rumah sakit." Di balik kelopak mata tertutup, Aira merasakan campuran rasa takut dan kemenangan kecil. Tahap pertama berhasil. Sekarang, ke rumah sakit. Ke dunia di mana mungkin, hanya mungkin, ada harapan. Mobil meluncur cepat, menerobos lampu merah. Aira mendengar Randy berbicara di telepon, suaranya panik, panik yang tidak ia duga. "Butuh ambulans?" "Tidak, aku sudah dekat. Istriku pingsan. Siapkan UGD." Suara Randy yang panik itu membuat Aira ingin membuka mata, ingin bertanya apa yang terjadi. Tapi ia harus bertahan. Ia sudah memulai sandiwara ini, dan harus meneruskannya sampai menemukan kesempatan untuk meminta tolong. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia berdoa. Berdoa agar ini bukan kesalahan besar. Berdoa agar di rumah sakit, ia menemukan jalan keluar. Berdoa agar malam ini adalah akhir dari penderitaannya, dan awal dari sesuatu yang baru. Mobil berhenti mendadak, pintu terbuka, dan ia mendengar teriakan, suara roda troli, suara Randy yang hampir histeris. Tangan-tangan asing menyentuhnya, memindahkannya ke atas troli. "Istriku, tolong." Suara Randy terdengar pecah. Itu suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara pria yang takut, bukan marah. Dan dalam momen itu, sebelum benar-benar tenggelam dalam perannya, Aira mempertanyakan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ia lewatkan? Tapi sudah terlambat untuk mundur. Roda troli bergerak, membawanya masuk ke dalam gedung rumah sakit, ke dalam dunia yang tidak ia kenal, ke dalam rencana yang tiba-tiba terasa jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Cahaya lampu neon yang menerobos kelopak mata Aira membuatnya menyadari bahwa ia sudah sampai di rumah sakit. Suara-suara berbaur menjadi gemuruh tak jelas. Langkah kaki cepat, perintah medis, monitor yang berbunyi, dan di tengah semua itu, suara Randy yang terus memohon. "Tolong, dia tiba-tiba pingsan. Periksa baik-baik. Tolong." Suara Randy itu, penuh kepanikan, ketakutan, membuat Aira bingung. Ini bukan reaksi yang ia harapkan. Ia mengira Randy akan marah, kesal karena harus repot. Bukan ini. Bukan suara pecah seperti anak kecil yang kehilangan mainan berharganya. Seorang perawat memeriksa pupil matanya dengan senter kecil. Aira berusaha menjaga mata tetap terkatup rileks, meski nalurinya berteriak untuk membuka. "Tekanan darah normal," sahut suara lain. "Denyut nadi stabil. Tidak ada tanda trauma fisik." Tapi dia tidak sadar. Randy bersikeras, suaranya semakin tinggi. "Harus ada sesuatu yang salah. Kami akan lakukan CT scan untuk memastikan." "Pak," suara dokter wanita yang tenang menenangkan. "Tolong tunggu di luar. Aku ingin tetap di sini." "Kebijakan rumah sakit. Silakan tunggu di ruang tunggu." Aira merasakan trolinya bergerak lagi, menjauh dari suara Randy. Sepanjang koridor, ia mendengar suara Randy yang masih memprotes, lalu perlahan menghilang. Ketika ia yakin sudah cukup jauh, dengan sangat perlahan, ia membuka mata selapis. Lampu di langit-langit berlalu satu persatu. Ia berada di dalam lift sekarang, bersama seorang perawat muda dan petugas medis yang mendorong trolinya. Pasien wanita, usia sekitar akhir 20-an, pingsan tanpa sebab jelas. Lapor perawat melalui Handie Talkie. Menuju radiologi. Ini saatnya. Aira mengerjapkan mata beberapa kali, lalu membuat suara geraman pelan. Perawat langsung menoleh. "Nyonya? Nyonya bisa mendengar saya?" Aira membuka mata sepenuhnya, berpura-pura bingung. Di mana aku?" "Anda di rumah sakit. Anda pingsan. Suami Anda membawa Anda ke sini." "Randy?" Aira memalingkan wajah, menyembunyikan ekspresinya. Aku ingin air. Kami akan beri Anda minum setelah pemeriksaan. Pertama, kami perlu pastikan tidak ada perdarahan internal atau gegar otak." Lift terbuka. Koridor radiologi lebih sepi. Aira melihat sekeliling,
Hanya ada mereka bertiga. Ini kesempatannya. Tolong, bisiknya, meraih lengan perawat. Tolong dengarkan aku. Perawat itu terkejut, tapi membungkuk mendekat. Ada apa, Nyonya? Aku tidak benar-benar pingsan. Kata-kata itu meluncur sebelum ia bisa menghentikannya. Mata perawat itu membesar. Apa? Aku berpura-pura. Aku perlu keluar dari rumah. Dari suamiku. Aira menggenggam lengan perawat lebih kencang. Tolong. Jangan beritahu dia. Katakan saja aku butuh istirahat, atau apa saja. Petugas medis yang mendorong troli juga mendekat, wajahnya penuh kebingungan. Nyonya, ini serius? Anda membuat kami membawa Anda ke radiologi untuk pemeriksaan yang tidak perlu? Aku tahu. Aku minta maaf. Air mata mulai menggenang di mata Aira, kali ini nyata. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Dia menyakitiku. Selama bertahun-tahun. Aku terjebak. Dua petugas medis itu saling memandang. Perawat muda itu, yang nama tagnya tertulis Nina, melihat Aira dengan mata penuh belas kasihan. Anda yakin tentang ini? Lihat. Dengan gemetar, Aira menyingsingkan lengan gaunnya, menunjukkan bekas memar yang tersembunyi. Ini dari minggu lalu. Dan masih ada yang lain. Nina menghela napas. Kami harus melaporkan ini. Kekerasan dalam rumah tangga adalah... Tidak, potong Aira, panik. Jika dia tahu aku melaporkannya, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tolong, cukup bantu aku tinggal di sini semalam. Beri alasan medis. Itu saja yang kuminta. Troli sudah sampai di depan ruang CT scan. Petugas medis pria itu menggeleng. Kami tidak bisa berbohong dalam laporan medis, Nyonya. Itu melanggar etik dan hukum. Tapi kalian bisa menahanku untuk observasi, kan? Aira berusaha mencari celah. Katakan saja ada kemungkinan gegar otak ringan, butuh pemantauan 24 jam. Apa saja? Nina memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. Kami bisa melakukan observasi atas dasar gejala yang Anda laporkan. Pusing, mual, disorientasi. Tapi jika tidak ada temuan objektif dari CT scan, kami hanya bisa menahan Anda maksimal 1 malam. Itu cukup. Aira menarik napas lega. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tapi Nyonya harus memahami, lanjut Nina dengan serius. Ini hanya menunda. Besok, Anda harus pulang. Dan kami tetap punya kewajiban melaporkan kecurigaan kekerasan. Aira mengangguk, meski hatinya berdesir ketakutan. 1 malam. Ia punya 1 malam untuk merencanakan langkah selanjutnya. Proses CT scan dilakukan. Aira berbaring diam, mesin berputar-putar di sekelilingnya. Pikirannya berputar lebih cepat. Apa yang harus ia lakukan? Melarikan diri? Tapi kemana? Keluarganya jauh? Teman-teman sudah dijauhkan oleh Randy. Ia tidak punya uang, tidak punya akses. Ketika pemeriksaan selesai, ia dibawa ke ruang observasi, ruang kecil dengan 1 tempat tidur dan kursi. Nina membantu ia pindah ke ranjang. Hasil scan akan keluar dalam 1 jam. Saya akan usahakan agar Anda ditempatkan di sini untuk observasi. Suamiku masih menunggu di luar. Dia sangat ingin masuk. Aira menggenggam tangan Nina. Jangan. Katakan saja aku butuh istirahat total. Tidak boleh ada pengunjung. Nina mengangguk, lalu pergi. Aira terbaring sendirian, menatap langit-langit putih. Rencananya berjalan, tapi tidak seperti yang dibayangkan. Ia mendapatkan waktu, tapi juga menciptakan masalah baru. Dan reaksi Randy yang tidak terduga terus mengganggunya. Beberapa menit kemudian, dokter wanita dari tadi masuk bersama Nina. Hasil CT scan normal, katanya langsung. Tidak ada tanda perdarahan atau trauma. Aira menunduk. Tapi aku masih pusing. Sangat lemah. Dokter itu memandangnya dengan tatapan tajam. Nyonya, perawat Nina memberitahuku tentang situasi Anda. Ia duduk di kursi samping tempat tidur. Kami ingin membantu. Tapi kami perlu kejujuran.
Aira menatap tangannya yang terkunci di atas selimut. Aku terjebak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ada pusat krisis untuk korban kekerasan domestik. Mereka bisa memberikan perlindungan, bantuan hukum, konseling. Tapi aku harus pergi ke sana sendiri, kan? Dan jika Randy tahu, kami bisa mengatur transportasi diam-diam. Tapi keputusan harus dari Anda. Aira menutup mata. Inilah yang ia inginkan, kan? Pelarian. Tapi sekarang ketika kemungkinan itu nyata, ketakutannya membelenggu. Bagaimana jika Randy menemukannya? Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ini membuat segalanya lebih buruk? Berikan aku malam ini untuk berpikir, pintanya. Dokter itu mengangguk. Baik, Anda akan kami amati semalam. Tapi besok pagi, kami perlu keputusan. Ia berdiri. Saya akan beritahu suami Anda bahwa Anda butuh istirahat dan tidak boleh diganggu. Setelah dokter pergi, Aira menarik selimut hingga ke dagu. Ruangan ini sunyi, terlalu sunyi. Ia terbiasa dengan sunyi yang menegangkan di rumah, tapi ini berbeda. Ini sunyi yang memberi ruang untuk berpikir, dan itu justru menakutkan. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Aira mengira itu Nina, tapi yang masuk adalah Randy. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia seperti telah menangis. Aira, bisiknya, suaranya serak. Kamu tidak seharusnya ada di sini, kata Aira, tubuhnya menegang. Aku harus memastikan kau baik-baik saja. Randy mendekat, tapi tidak seperti biasanya. Langkahnya ragu-ragu, tidak percaya diri. Dokter bilang tidak ada yang serius. Tapi kau pingsan. Kenapa? Aira melihatnya dengan cermat. Ini bukan Randy yang ia kenal. Pria ini terlihat rapuh. Aku tidak tahu. Mungkin lelah. Atau mungkin karena aku. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan. Randy menatap lantai, bahunya turun. Aku terlalu keras padamu, bukan? Aira terdiam, shock. Randy belum pernah mengakui kesalahan, belum pernah menunjukkan keraguan. Aku duduk di ruang tunggu, lanjut Randy, masih tidak menatapnya, dan berpikir jika sesuatu terjadi padamu, jika kau, suaranya tercekat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Randy, Aira tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah sisi yang belum pernah ia lihat. Sisi yang membuat monster itu tiba-tiba menjadi manusia. Aku akan berubah, ucap Randy tiba-tiba, menatapnya sekarang. Matanya berbinar dengan tekad yang aneh. Aku janji, mulai besok, semuanya akan berbeda. Kau bisa memilih gaunmu sendiri, pergi kemana kau mau, aku akan mengendalikan amarahku. Janji itu terdengar manis, terlalu manis. Aira ingin mempercayainya. Tapi bekas luka di tubuhnya berdenyut-denyut, mengingatkannya pada janji-janji serupa sebelumnya yang selalu dilanggar. Kamu tidak perlu melakukan itu, kata Aira hati-hati. Aku hanya butuh istirahat. Tidak, aku harus. Randy meraih tangannya, dan Aira menahan diri untuk tidak menariknya. Kau adalah segalanya bagiku, Aira. Kau tahu itu, kan? Pernyataan itu membuatnya mual. Cinta seperti apa yang meninggalkan memar? Kepemilikan macam apa yang menghancurkan jiwa? Aku lelah, Randy. Aku butuh tidur. Tentu. Randy berdiri, tapi tidak pergi. Besok pagi aku akan menjemputmu. Dan kita akan mulai baru. Iya kan? Aira hanya mengangguk. Randy akhirnya pergi, meninggalkannya sendirian dengan pikiran yang semakin kacau. Siapa pria yang baru saja di sini? Apakah itu topeng baru? Ataukah selama ini, di balik kemarahan dan kontrol, ada seseorang yang juga terluka dan takut? Nina masuk beberapa menit kemudian. Dia sudah pergi. Apa yang dia inginkan? Dia berjanji akan berubah. Nina duduk di kursi. Percayakah Anda? Aku tidak tahu. Aira menatap langit-langit lagi. Tapi jika itu benar, jika dia benar-benar bisa berubah. Banyak yang berjanji, Nyonya, tapi sedikit yang benar-benar berubah. Suara Nina lembut tapi tegas. Perilaku Abu Sife adalah pola.
Butuh lebih dari janji untuk memutuskannya. Butuh pengakuan, terapi, dan waktu yang sangat lama. Tapi jika ada kemungkinan, apakah Anda mau mengambil risiko menunggu dan melihat, sambil terus terluka? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aira memejamkan mata. Ia datang ke sini untuk melarikan diri. Tapi sekarang, ketika Randy menunjukkan kerentanan, tawarannya terdengar menggoda. Mungkin, hanya mungkin, cinta yang ia impikan masih ada. Mungkin di balik semua sakit, ada pria yang bisa ia selamatkan. Tapi bisakah ia menyelamatkan Randy tanpa mengorbankan dirinya sendiri? Tidurlah, kata Nina akhirnya. Pikirkan besok. Apapun keputusan Anda, saya akan bantu. Malam itu, Aira terbaring terjaga. Di satu sisi, ada jalan menuju pusat krisis. Jalan yang tidak pasti, menakutkan, tapi menuju kebebasan. Di sisi lain, ada janji perubahan dari Randy, janji yang manis, familiar, tapi mungkin palsu. Dia memandang bulan melalui jendela rumah sakit. Bulan yang sama yang menyaksikan penderitaannya selama bertahun-tahun. Bulan yang sama yang mungkin menyaksikan kebebasannya besok. Atau, mungkin, bulan akan menyaksikan keputusannya untuk kembali ke sangkar, dengan harapan bahwa kali ini, sangkar itu akan berbeda. Jatuhnya disengaja. Tapi bangkitnya, itu pilihan yang harus ia buat sendiri. Dan malam ini, di bawah cahaya bulan yang dingin, Aira menyadari bahwa pilihan terberat bukan antara benar dan salah, tapi antara yang aman dan yang tidak diketahui. Antara penderitaan yang familiar dan kebebasan yang menakutkan. Dan ia belum tahu jawabannya. Fajar menyingsing dengan warna jingga pucat di balik jendela rumah sakit. Tetapi bagi Aira, waktu terasa diam. Seluruh malam ia terjaga, terombang-ambing antara ketakutan dan harapan. Setiap suara dari koridor membuat jantungnya berdebar. Apakah itu Randy yang kembali? Apakah itu petugas yang akan membawanya ke pusat krisis? Ataukah itu dokter yang akan menyatakan ia sehat dan harus pulang? Pukul 6 pagi, Nina masuk dengan nampan makanan. Bagaimana tidurnya? Tidak tidur, jawab Aira jujur. Ia duduk di tempat tidur, menyilangkan tangan di pangkuan. Aku masih berpikir. Nina meletakkan nampan di meja samping. Saya membawa brosur. Ia mengeluarkan selebaran kecil dari saku seragamnya. Ini alamat dan nomor telepon pusat krisis. Mereka buka 24 jam. Anda bisa pergi kapan saja. Aira menerima brosur itu. Kertasnya terasa ringan, tapi maknanya seberat gunung. Apa yang terjadi jika aku pergi ke sana? Mereka akan menilai situasi Anda. Jika dianggap berisiko, mereka akan menawarkan tempat tinggal sementara di shelter, tempat rahasia di mana suami Anda tidak bisa menemukan Anda. Mereka juga punya pengacara yang bisa membantu proses perceraian atau perlindungan hukum. Shelter, gumam Aira, mencoba membayangkannya. Tempat asing bersama orang-orang asing. Seperti apa itu? Rumah sederhana tapi aman. Biasanya di lokasi rahasia. Anda akan berbagi kamar dengan korban lain. Ada konselor, dukungan kelompok, bantuan mencari pekerjaan jika diperlukan. Semuanya terdengar begitu asing, begitu jauh dari kehidupan mewah yang ia jalani. Tidak ada pelayan, tidak ada gaun mahal, tidak ada rumah megah. Hanya kebebasan. Atau setidaknya, kemungkinan untuk itu. Dan jika aku pulang, jika aku memberi Randy kesempatan, Nina duduk di kursi, wajahnya serius. Maka Anda harus punya rencana keselamatan. Simpan nomor darurat. Buat kode dengan teman atau tetangga jika butuh bantuan. Pastikan ada tas darurat berisi dokumen penting, uang, pakaian ganti. Dan yang paling penting, tetap waspada. Jika janji perubahan tidak terwujud, jangan tunggu sampai terluka lagi. Kau berbicara seolah-olah kau sudah melihat ini sering terjadi, kata Aira. Nina mengangguk pelan. Saya bekerja di UGD selama 5 tahun. Saya melihat banyak perempuan seperti Anda. Beberapa pergi dan membangun hidup baru. Beberapa kembali, dan kadang-kadang mereka kembali dengan luka yang lebih parah. Atau tidak kembali sama sekali. Kata-kata terakhir itu menggantung di udara seperti ancaman. Aira menunduk, memandangi brosur di tangannya.
Gambar di depannya menunjukkan siluet perempuan memeluk anaknya, dengan tulisan, "Anda tidak sendirian." "Suami Anda," ucap Nina setelah jeda, "dia memiliki kartu asuransi kesehatan khusus dari perusahaan asuransi swasta yang sangat eksklusif. Biasanya untuk orang dengan kondisi medis serius." Aira mengangkat muka. "Kondisi medis? Saya tidak bisa mengakses detailnya karena privasi. Tapi polisnya memiliki kode khusus yang menunjukkan pemegang polis memiliki penyakit kronis atau mengancam jiwa." Pikiran Aira melayang ke percakapan yang ia dengar di acara amal. Kolega Randy yang bertanya tentang kesehatannya. Randy yang terlihat tidak nyaman dan mengalihkan pembicaraan. "Apa artinya?" tanyanya. "Artinya mungkin ada alasan di balik perilakunya." "Bukan pembenaran," Nina menegaskan cepat, "tapi penjelasan. Beberapa penyakit bisa mempengaruhi kepribadian, emosi, kontrol impuls." Aira terdiam, mencerna informasi ini. Selama ini ia mengira Randy jahat karena pilihan, karena karakter. Tapi jika ada penyakit, apakah itu membuatnya sedikit lebih bisa dimengerti? Ataukah itu hanya alasan yang tidak mengubah fakta bahwa ia telah menyakiti Aira? "Saya tidak mengatakan ini mengubah apapun," lanjut Nina seolah membaca pikirannya. "Penyakit bukan izin untuk menyakiti orang lain. Tapi mungkin ini membantu Anda memahami." Pintu terbuka, dan dokter wanita dari kemarin masuk. "Selamat pagi. Bagaimana perasaan Anda?" "Lebih baik," jawab Aira. "Hasil semua pemeriksaan normal. Secara medis, Anda sehat dan bisa pulang." Dokter itu melihat dari Aira ke Nina, lalu kembali ke Aira. "Tapi kita punya pembicaraan kemarin. Apakah sudah ada keputusan?" Aira menarik napas dalam. Di luar jendela, matahari sudah naik lebih tinggi. Dunia terus berputar. Mobil-mobil mulai memadati jalan. Hidup berjalan, dengan atau tanpa keputusannya. "Suami saya akan menjemput saya," katanya akhirnya, suaranya pelan namun jelas. Nina menghela napas halus. Dokter itu mengangguk. "Baik. Tapi saya harus mencatat dalam laporan bahwa kami memberikan informasi tentang layanan dukungan kekerasan domestik. Dan saya sangat menyarankan Anda mencari konseling, baik sendiri maupun bersama suami jika mungkin." "Saya akan," janji Aira, meski ia sendiri tidak yakin. "Saya akan proses surat kepulangan. Butuh sekitar 1 jam." Setelah dokter pergi, Nina tetap duduk. "Anda yakin?" "Tidak," jawab Aira jujur. "Tapi aku harus melihat. Aku harus tahu, apakah ada kemungkinan untuk perbaikan. Untuk cinta yang seharusnya kami miliki." "Cinta tidak seharusnya menyakitkan, Aira," bisik Nina, menggunakan namanya untuk pertama kali. "Cinta seharusnya membangun, bukan menghancurkan." "Aku tahu. Tapi, 3 tahun. Aku tidak bisa membuangnya begitu saja tanpa memberi kesempatan terakhir." Nina mengangguk, lalu berdiri. "Kalau begitu saya akan bantu Anda bersiap." Dari saku lainnya, ia mengeluarkan selembar kertas kecil. "Ini nomor ponsel saya pribadi. Simpan dengan baik. Jika suatu hari Anda butuh bantuan, atau hanya ingin bicara, telepon saya. Kapan saja." Aira menerima kertas itu, memegangnya erat-erat. "Terima kasih. Untuk semuanya. Jangan berterima kasih. Hanya berjanjilah pada saya bahwa Anda akan menjaga diri. Jika situasi memburuk, Anda akan pergi. Jangan tunggu sampai terluka parah." "Aku janji." Proses kepulangan berjalan cepat. Aira mengganti kembali gaun biru navinya yang sudah kusut. Di cermin kamar mandi kecil, ia melihat wajahnya sendiri. Pucat, mata berkantung, tetapi dengan tekad baru di kedalaman matanya. Ia akan memberi Randy kesempatan. Tapi kali ini, ia tidak akan buta. Ia akan waspada. Ia akan memiliki rencana. Ketika ia keluar ke area penerimaan pasien, Randy sudah menunggu. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi ia tersenyum ketika melihat Aira. Senyum yang tulus, tanpa kepura-puraan yang biasa. "Aira," ucapnya, mendekat tapi tidak menyentuh. Seolah-olah ia sadar bahwa sentuhannya sekarang mungkin tidak diinginkan. "Kau baik-baik saja?" "Ya, hanya lelah."
Mobil ada di luar. Aku sudah batalkan semua janjiku hari ini. Kita akan pulang, dan kau bisa beristirahat. Mereka berjalan keluar bersama. Matahari pagi menyilaukan. Aira melihat sekeliling. Rumah sakit ini mungkin adalah tempat terakhir di mana ia memiliki pilihan nyata. Begitu ia masuk ke mobil itu, ia kembali ke dunia Randy. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu yang baru, pengetahuan akan kemungkinan lain. Dalam perjalanan pulang, Randy tidak banyak bicara. Sesekali ia melirik Aira, seperti memastikan ia masih ada. Ketika mereka sampai di rumah, sesuatu terasa berbeda. Mungkin rumah itu sendiri, atau mungkin cara Randy membukakan pintu untuknya, bukan sebagai hak milik, tapi sebagai gestur hormat. Aku sudah menyuruh pelayan menyiapkan kamar tidur di sayap timur untukmu, kata Randy ketika mereka masuk. Kau butuh ketenangan, dan kamar kita mungkin terlalu banyak kenangan. Aira terkejut. Ini adalah konsesi besar. Selama pernikahan mereka, ia tidak pernah diizinkan tidur terpisah, bahkan ketika sedang bertengkar hebat. Terima kasih, bisiknya. Dan Randy menunduk, mengambil amplop dari meja di hall. Ini kartu kredit atas namamu sendiri. Limit tinggi. Gunakan untuk apa saja yang kau inginkan. Gaun, perhiasan, kursus melukis apa saja. Aira menerima amplop itu, tidak percaya. Selama ini, Randy mengontrol setiap pengeluarannya, meminta nota untuk setiap sen yang ia belanjakan. Aku serius, Aira, lanjut Randy, suaranya gemetar sedikit. Aku ingin kau bahagia. Aku ingin memperbaiki segalanya. Kenapa sekarang? Tanya Aira tiba-tiba, tanpa bisa menahannya. Kenapa baru sekarang kamu ingin berubah? Randy diam lama, matanya menatap lantai marmer yang mengilat. Karena ketika kau pingsan di mobil, ketika aku pikir aku mungkin kehilanganmu, ia mengangkat wajah, dan Aira melihat air mata di matanya. Aku menyadari bahwa tanpa kau, semuanya tidak ada artinya. Rumah ini, bisnis, kekayaan semua kosong tanpamu. Tapi selama ini kamu menyakitiku. Aku tahu. Dua kata itu diucapkan dengan penuh penyesalan. Dan aku tidak punya alasan. Aku marah, tapi bukan padamu. Aku marah pada segalanya. Pada diri sendiri. Dan aku melampiaskannya padamu, dan itu salah. Sangat salah. Aira ingin mempercayainya. Ingin percaya bahwa air mata ini nyata, bahwa penyesalan ini tulus. Tapi bekas luka di hatinya masih segar, masih perih. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Ambillah semua waktu yang kau butuhkan. Randy mengangguk. Aku akan tunggu. Aku akan buktikan. Hari itu berlalu dengan tenang. Aira menghabiskan waktu di kamar barunya, kamar yang indah dengan balkon menghadap taman. Ia duduk di sana berjam-jam, memandangi pepohonan, merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Sore hari, Randy mengetuk pintunya. Boleh aku masuk? Boleh. Ia membawa nampan berisi teh dan kue. Aku ingat kau suka teh chamomile dengan madu. Benar. Detail kecil yang Aira pikir Randy tidak pernah memperhatikan. Terima kasih. Randy duduk di kursi di seberangnya, tidak terlalu dekat. Aku sudah membuat janji dengan terapis. Pertemuan pertama minggu depan. Untuk membantuku mengontrol amarah. Langkah lain yang tidak terduga. Kamu serius? Sangat. Aku juga sudah cari terapis untuk kita berdua. Jika kau mau. Untuk memperbaiki hubungan kita. Aira menyesap tehnya. Rasa chamomile yang lembut menyebar di lidahnya. Aku perlu berpikir tentang itu. Tentu. Tidak ada tekanan. Malam pertama, Aira tidur sendirian di kamar baru adalah pengalaman yang aneh. Ia terbiasa dengan kehadiran Randy di sebelahnya. Kadang mengancam, kadang mendominasi, tapi selalu ada. Ketiadaannya terasa seperti kebebasan kecil. Tapi di balik kebebasan itu, ada pertanyaan yang mengganggu. Apa yang menyebabkan perubahan dramatis Randy? Apakah benar karena ketakutan kehilangan dirinya? Atau ada sesuatu yang lain? Sesuatu terkait penyakit yang mungkin ia miliki? Dan yang paling penting, bisakah ia benar-benar memaafkan?
Bisakah mereka membangun sesuatu yang baru dari reruntuhan yang telah diciptakan Randy? Dari balkon kamarnya, Aira memandangi bulan yang sama seperti semalam. Bulan yang menyaksikan kebimbangannya di rumah sakit. Sekarang bulan menyaksikan keputusannya untuk kembali. Dia mengambil brosur dari dalam saku gaunnya, brosur pusat krisis yang diberikan Nina. Ia membacanya sekali lagi, lalu melipatnya kecil-kecil. Dari laci meja tulis, ia mengambil kotak perhiasan lama. Di balik lapisan beludru, ia menyembunyikan brosur itu, bersama dengan nomor telepon Nina. Ini adalah jaring pengamannya. Janjinya pada diri sendiri bahwa jika segalanya berjalan salah, ia punya jalan keluar. Dia juga menyimpan kartu kredit baru itu. Mungkin besok ia akan pergi ke bank, menarik sejumlah uang tunai, menyimpannya di tempat aman. Untuk berjaga-jaga. Kembali ke tempat tidur, Aira memejamkan mata. Dunia mungkin belum berhenti sepenuhnya, tapi setidaknya ia telah memperlambatnya. Memberi dirinya ruang untuk bernapas, untuk berpikir. Ini bukan akhir. Ini mungkin bahkan bukan awal yang sebenarnya. Tapi ini adalah jeda. Dan dalam jeda itu, Aira menemukan sesuatu yang telah hilang selama bertahun-tahun. Harapan. Harapan yang kecil, rapuh, mudah patah. Tapi tetap ada. Dan untuk sekarang, itu cukup. Randy membawa Aira ke klinik eksklusif di pinggir kota. Sepanjang perjalanan, tangannya gemetar menggenggam kemudi, wajahnya pucat seperti kertas. Aira yang duduk di sampingnya hanya bisa diam, memandangi pria yang tiba-tiba terlihat begitu rapuh ini. Sampai di sini saja, kata Randy ketika mereka tiba di depan gedung bergaya minimalis. Aira, ada yang harus kukatakan sebelum kita masuk. Dia menarik napas dalam, matanya menghindari tatapan Aira. Aku sakit. Parah. Penyakit autoimun langka yang merusak sistem saraf. Itu yang menyebabkan ledakan amarahku yang tak terkendali. Bukan alasan, dia cepat menambahkan, tapi penjelasan. Aira terdiam. Semua puzzle mulai tersusun. Kenapa tidak bilang dari dulu? Karena aku takut. Takut kau akan meninggalkanku. Takut kau akan melihatku sebagai pria lemah. Air mata menggenang di pelupuk mata Randy. Jadi aku memilih untuk mengontrolmu, menyakitimu, agar kau tetap ada. Aku salah. Sangat salah. Di dalam klinik, dokter menjelaskan kondisi Randy dengan gamblang. Penyakitnya progresif, mempengaruhi kontrol emosi dan fisik. Ada pengobatan, tapi tidak ada jaminan sembuh. Selama ini, Randy telah menyembunyikan diagnosisnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Tapi kenapa sekarang kamu mau jujur? Tanya Aira setelah dokter pergi. Karena saat kau pingsan di mobil itu, aku menyadari sesuatu. Jawab Randy pelan. Aku lebih takut kehilanganmu daripada mati karena penyakit ini. Dan kebohongan telah menghancurkan kita. Dia mengulurkan tangan, tapi tidak menyentuh Aira. Aku tidak memintamu untuk tetap. Aku tidak berhak. Tapi aku ingin kau tahu kebenarannya sebelum membuat keputusan. Malam itu, di kamar hotel dekat klinik, Aira berdiri di balkon memandangi bulan. Kebenaran itu tidak mengubah rasa sakit selama ini. Tidak menghapus memar fisik dan emosional. Tapi itu memberikan konteks. Dan konteks itu mengubah segalanya. Di satu sisi, ada pria yang sakit dan menyesal, memohon kesempatan. Di sisi lain, ada perempuan yang sudah terluka terlalu dalam, yang baru saja menemukan suaranya kembali. Ketika fajar menyingsing, Aira sudah membuat keputusannya. Ia akan menjalani perawatan di klinik itu selama 3 bulan, katanya kepada Nina di telepon keesokan harinya. Dan aku akan pulang, tapi tidak untuk menunggu. Lalu, tanya Nina. Aku akan mengikuti program konseling untuk korban kekerasan. Aku akan menyelesaikan lukisanku yang tertunda. Aku akan belajar hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk Randy atau siapapun. Dan pernikahanmu. Aira menarik napas. Aku tidak tahu. Mungkin kami akan bertemu lagi nanti, sebagai 2 orang yang berbeda. Mungkin tidak. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan kembali ke kehidupan lama. Aku sudah jatuh, dan sekarang aku belajar terbang. Dalam perjalanan pulang sendirian, Aira melepas gaun biru navinya dan menggantinya dengan kaos dan celana jeans sederhana.
Di kaca spion, ia melihat perempuan dengan mata yang masih terluka, tetapi juga berbinar dengan harapan baru. Randy mungkin akan sembuh, mungkin tidak. Mereka mungkin akan bersama lagi, mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, Aira tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang. Tidak dalam bayang kekerasan, tidak dalam bayang penyakit, tidak dalam bayang siapapun. Dia akan melukis lukisannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, lukisan itu akan berwarna-warni. Tamat.